Bayangin, jalanan Sumatera dipenuhi sama yang namanya lumpur. Mayat ngapung, gak banyak yang gak kesentuh. Bau busuk menyengat, sementara pemerintah klaim bahwasannya listrik sudah menyala 93%. Tapi nyatanya masih banyak warga yang mengalami yang namanya gelap gulita. Ini semua merupakan realita bencana banjir longsor yang hampir 3 minggu yang sudah merampas sekitar 1.000 jiwa. Hari ini, aku, kamu, kita semua ingin mengupas tuntas tata kelola bantuan, akuntabilitas, dan erosi kepercayaan publik dari donasi swasta yang terhalang, ditegur pemerintah, pajak diaspora, sampai status bencana yang tak kunjung nasional. Lebih dari sepekan hujan deras mengguyur kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh hingga menyebabkan banjir dengan skala besar. Akibatnya distribusi logistik pun menjadi terhambat. Distribusi jalur darat masih tak dapat dilakukan mengingat terputusnya komunikasi dengan kota Langsa di Aceh Timur. Sejumlah data menyebutkan bahwa deforestasi di wilayah Sumatera dari tahun 2023 ke tahun 2024 telah meningkat 3 kali lipat dari 33.000 hektar menjadi 91.000 hektar. Dan apa akibatnya? Seperti yang Anda lihat pemirsa, ini adalah lokasi yang sempat viral di media sosial karena banyak sekali tumpukan kayu berbagai ukuran yang jelaskan. Halo, balik lagi sama aku, Kiara Sapana Banyu Arcapada dengan NIM 14056250031 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi. Pemerintah mendistribusi 500.000 ton logistik via udara ke Tapanuli Tengah yang 271 jembatannya ambruk. Tapi warga masih tetap mengeluh karena adanya keterlambatan di 170 titik longsor yang cukup memblokir akses. Jadi fase darurat provinsi 14 hari terasa abadi bagi 53.000 penduduk yang sedang mengungsi. Lalu masuk lagi kepada kontroversi Ferry Erwandi. Jadi beliau ini mengirim donasi mandiri ke lokasi yang sulit terjangkau. Beliau ingin mempercepat bantuan makanan atau obat yang resmi terbilang lambat, tapi malah justru ditegur sama pemerintah karena beliau diklaim tidak koordinasi kepada BNPB, padahal donasi yang disalurkan oleh rakyat melalui Ferry Erwandi ini justru dianggap melengkapi logistik negara yang cukup kaku. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Lebih parah lagi, diaspora Indonesia sebut bahwa bantuan luar negeri terkena pajak tinggi. Hal ini dianggap menghambat inflow dana global saat korban yang sangat amat mendesak ini butuh bantuan yang cepat. Ini menunjukkan bahwa tata kelola di Indonesia masih kurang fleksibel mengintegrasikan inisiatif swasta atau internasional yang ingin membantu warga yang berdampak. Hal ini justru memicu yang namanya tudingan birokrasi justru lebih diprioritaskan daripada nyawa-nyawa orang yang terdampak di sana. BNPB rilis data harian transparan sekitar 995 tewas, 222 hilang, dan 1,7 juta terdampak dari bencana ini. Tapi akuntabilitas retak saat korban melonjak tanpa SAR efektif, seperti mayat menumpuk di sepanjang jalan yang justru menciptakan yang namanya bau tak sedap yang cukup mengganggu pengungsi dan tindakan resiko penyakit. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang kalau listrik Aceh sudah pulih 93%, tapi nyatanya di lapangan masih gelap total di banyak daerah. Hal ini memicu kontradiksi, erosi kredibilitas, apalagi instruksi Presiden Rehab 100 hari terasa kosong saat masih banyak mayat-mayat yang belum dievakuasi penuh. Ini juga ya, lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak, semua malam ini seluruh Aceh 93%, malam ini Aceh semua nyala Pak, 93%. Alhamdulillah. Terima kasih. Begitu. Jadi kemarin lampu utamanya sempat nyala ketika Presiden Prabowo datang. Sekarang ya mati lagi. Itu kalau jadinya yang kerja cuma buat pengajian dan pasarnya doang.
kesejahteraan publik banyak. Kebijakan donasi izin dulu ditambah dengan tudingan inefisiensi dari Ferry Erwandi dan diaspora pajak jadi contoh kalau birokrasi di Indonesia ini menghambat respons cepat dari masyarakat. Meski dibilang katanya koordinasi BMKG dan BNPB formal, oke, tapi realita di lapangan masih menunjukkan kalau bahwasannya akuntabilitas di Indonesia masih lemah dari pengawasan alokasi dana. Air tercemar dan lingkungan lembab justru dinilai memicu wabah diare, leptospirosis, ISPA, infeksi kulit, serta campak. Kemenkes catat kasus demam naik sekitar 400% di Tapanuli Tengah per 2 Desember, dengan anak-anak paling rentan terkena diare muncul 10 hari pasca bencana. Kerusakan 1,18 fasilitas kesehatan dan jembatan putus hambat logistik obat, sementara mayat busuk tingkatkan faktor penyakit seperti hepatitis A/E. Puskris BNPB antisipasi zonis tapi respons lambat perburuk moralitas sekunder. Hujan lebat prediksi BMKG tambah resiko dengan 867 meninggal per 5 Desember plus 4.200 luka akibat kondisi pengungsian tanpa air bersih. Pengungsian massal ganggu ikatan keluarga, memicu yang namanya kekerasan di posko padat dan trauma mental kronis. IDAI sorot anak-anak rentan stunting, gangguan pertumbuhan, serta putus sekolah karena setelah dianalisis 42,5% fasilitas pendidikan dinyatakan rusak total. Komunitas cukup terisolasi dan hadapi konflik sumber daya langka seperti makanan atau air, erosi solidaritas lokal, sementara diaspora cukup frustasi nih dengan pajak bantuan luar yang cukup menghambat dukungan emosional global. Ekonomi rumah tangga juga hancur, sekitar 1.700 rumah rata putus listrik atau telekomunikasi, isolasi warga dari info bantuan karena kan orang-orang di sana juga cukup membutuhkan yang namanya listrik untuk berkomunikasi agar mereka mengetahui udah sampai mana ini bantuan gitu kan. Dan hal-hal itu justru menciptakan yang namanya depresi berat yang cukup berat bagi warga-warga yang terdampak di sana, dan ada yang namanya migrasi paksa. Kunjungan Prabowo ke posko mungkin saat itu bisa aja menaikkan persepsi sementara dari banyaknya masyarakat yang ada di Indonesia, tapi teguran yang diberikan dari pemerintah kepada Ferry Erwandi atas donasinya kepada warga-warga yang berdampak di sana, pajak diaspora, mayat-mayat banyak yang belum dievakuasi sampai membusuk di pinggiran jalan itu, listrik yang katanya 93% nyala tapi ternyata bohong, dan bencana belum ditetapkan sebagai bencana nasional bikin warga menjadi skeptis terhadap pemerintah. Pemerintah dianggap hambat warga yang ingin bantu serta penanganannya memang lambat gitu. Status bencana provinsi aja padahal status bencananya ini tuh udah memenuhi yang namanya kriteria bencana nasional. Korban udah lebih dari 500 jiwa, dampak juga udah luas, bukan cuman di pulau itu aja yang berdampak, tapi seluruh Indonesia juga berdampak. Sudah terpenuhi semuanya, tapi justru pemerintah malah menolak dana atau logistik ekstra dari internasional maupun dari warganya itu sendiri. Ini tuh justru menguji legitimasi Prabowo. Resiko politisasi naik saat pemulihan jangka panjang gagal. Warga seperti di Tapanuli justru merasakan langsung narasi resmi cepat kontras keluhan lambat. Erosi kepercayaan jadi permanen jika penanggulangan bencana ini nggak ada reformasi tata kelolanya sama sekali. Bencana Sumatera ungkap banyaknya kontradiksi yang terjadi di dalam birokrasi Indonesia, dari inisiatif rakyat yang ditekan, klaim dari mereka juga nggak match sama realita yang ada, kepercayaan dari masyarakatnya itu sendiri juga justru malah makin retak. Justru pemerintah dalam hal ini harus lebih fleksibel lagi, transparan, dan harus menyatakan bahwa bencana yang terjadi di Sumatera ini merupakan bencana nasional. Maka dari itu, mari kita semua doakan saudara-saudara kita yang terkena dampaknya di sana agar cepat pulih dan dapat beraktivitas seperti dulu lagi. I'm sorry we got lost. I hope our paths cross again.